Selanjutnya akan ada tanda tangan fakta integritas DPIF. Nah, ini satu-satu dulu untuk apa Usri pintar sedikit. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, selanjutnya untuk Bu Primi dengan Pak Pompong. Oke, Bu Primi dengan Pak Pompong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh tarik. Foto berjamaah semuanya. Semuanya. Foto berjamaah. Boleh video nanti foto juga. Adikku aja yang mau fotoin kamu, jangan. Adik fotoin dek. Ya, mau foto aja. Apa adik? Matiin aja, Bu. Ya. Bisa sudah. 1, 2, 3. 1. Ya, ini Eo. Masuk enggak? Naik saja. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas 1, 2, 3. video. Video. Mardika jahit. STI Mardika. 1, 2, 3. STI Mardika. Jaya. Oh, mau pakai HP-nya Pak. Satu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, bebas 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Nanti saya sambil makan enggak apa-apa. Naik di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga sore hari ini kita selalu mendapatkan berkat dari Allah SWT. Segala limpah rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan sehat sampai hari ini. Dan mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan ke depannya. Mohon maaf sambil makan nggak apa-apa. Dari santai aja ini ya kita berdiskusi atau mungkin kita mau melakukan satu paparan ini supaya nanti suasananya adalah suasana kekeluargaan. Jadi bukan suasana kayak semacam kita memberikan konsentrasi. Pada dasarnya saya ingin memberikan satu paparan ini tujuannya adalah untuk melakukan keselamatan kerja bagi karyawan kita yang ada di lingkungan usaha kita. Apalagi kita memiliki suatu bisnis yang penuh dengan risiko ya, dalam arti di sini berkecimpung dengan kondisi iklim yang suhunya cukup lumayan panas ya. Di situ berkaitan dengan penggorengan, ya. Kemudian berkaitan dengan pemotongan itu risikonya cukup lumayan ya. Dan mudah-mudahan ya, ke depan tidak ada suatu musibah yang dialami oleh warga. Pak Ridho ini Nyun Sewu pendirinya ya, ibu ya keluarga Pak Ridho Marmi ini yang diamankan Prabu Sumi dengan rutinnya di sini ya. Mudah-mudahan selalu diberikan suatu amanah dan kesehatan yang memiliki keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya akan memaparkan tentang K3 ya, tentang kesehatan keselamatan kerja bagi karyawan. Di mana di sini ya kalau kita melihat dari industri yang dimiliki oleh bapak atau ibu sekeluarga di sini ya, ini penuh dengan tantangan atau risiko ya. Tapi risiko ini bisa dimitigasi ya. Dalam arti mitigasi di situ bisa sampai jauh mana sih risiko ini bisa ditekan atau diminimalisasi. Jangan sampai karyawan yang kita harapkan ini ya memberikan suatu produktivitas kerja akhirnya mendapatkan suatu musibah. Ini yang tidak ketahuan untuk kita harapkan di sini. Selanjutnya kalau kita melihat tentang K3 itu berapa ya tinjauan kalau kita mengacu pada sisi akademis ya, sisi keilmuan istilahnya ini. Ada beberapa dari pakar ini kalau dari luar negeri ini ada apa sih K3 itu? Kalau kita lihat ini merupakan suatu penerapan untuk mencegah dan melindungi tenaga kerja dari kecelakaan ya, serta penyakit akibat kerjanya di situ. Karena di situ kan menyangkut masalah penggorengan atau pemotongan tempe atau mungkin melakukan suatu peragian di mana mungkin ada suatu dampak daripada peragiannya ini ya pada kesehatan kita atau mungkin pada waktu pemotongannya dan sampai tangan kita kena ya pisaunya atau mungkin pada waktu penggorengan ini terjadi suatu musibah mungkin dengan kelalaian atau kelengahan daripada karyawan ini akhirnya terjadi tumpah minyaknya atau mungkin terjadi cipratan pada tubuhnya dan sampai terjadi gitu. Nah di situ apakah sudah ada tentang APD-nya, ya? Alat pelindung dirinya? Ya? Kemudian kalau kita lihat pada sudut etimologis atau bahasa ya ini merupakan upaya pelindungan kepada tenaga kerja dan setiap orang di tempat kerja agar selamat. Ya. Kita harapkan itu. Boleh kita melakukan berharap dari Allah keselamatan di sini, tapi pada dasarnya kita juga harus bisa melindungi diri kita ya. Jangan berharap dari Allah semuanya, karena Allah itu akan mengatakan kalau orang itu mau berupaya berikhtiar pasti ya Allah akan memberikan itu kemudahan di situ. Dan ini juga menjaga sumber produksi aman dan efisien. Kalau terjadi suatu musibah maka sumber produksinya tidak akan menjadi aman gitu. Dan tidak terjadi suatu efisien di dalam produktivitas untuk pembuatan tempe di situ. Kemudian kalau kita lihat definisi daripada K3 kita nggak mudah ya, ini terlalu akademisi ya. Jadi ada yang dari luar ya, John Ridley, ada yang dari Mangkunegaran ya ini.
Ini ada beberapa. Ini tentang kalau ini kesehatan dan keselamatan kerja ya. Suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman ya, baik itu pekerjaannya, perusahaan maupun masyarakat sendiri. Atau mungkin kalau dari lingkungan dari negara ini, keselamatan dan kesehatan kerja suatu pemikiran atau baik untuk menjamin keutuhan ya, dan kesempurnaan bagi jasmani maupun rohani tenaga kerjanya. Jadi kita bisa menjaga hal semacam itu. Jangan sampai kita tidak tahu maunya harus kerja ya. Kalau kamu nggak mencapai suatu target sekian, nanti tidak mendapatkan suatu insentif atau imbalan ya, atau mungkin imbalannya berkurang dan seterusnya. Dan pada dasarnya di dalam pengertian K3 secara umum ini ya, pada dasarnya bidang yang terkait dengan kesehatan ini utamanya ya. Apakah kita sudah sehat semuanya ya dalam menghadapi suatu pekerjaan yang dilakukan ya. Jangan sampai kondisinya kurang sehat melakukan pekerjaan, akhirnya apa? Virusnya juga masuk di dalam pekerjaannya kita, sehingga terjadi satu kondisi yang makanan ini kurang higienis dan seterusnya. Kemudian keselamatan dan kesehatan manusia ya, yang bekerja di suatu institusi atau lokasi proyek ya, untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Jadi mohon dari Bapak dan Ibu, mungkin dari timnya Pak Gunawan bisa memberikan arahan nanti ya, sampai zaman nanti K3 ini bisa diterapkan di dalam lingkungan industri PPTB, keluarga Ibu Sumi ya, maupun putranya di sini. Agar produktivitas yang akan dihasilkan ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar yang produksi aja lah. Yang penting kita bisa menjual, bukan itu. Ya. Kemudian ada beberapa ya ini suatu musibah yang kalau kita melihat di dalam K3 ini ya. Karena di sini mengenai tentang ini, kalau ini mengenai gedung atau industri ya, industri yang cukup besar ya, ini sebagai contoh ini ada suatu gempa. Bagaimana sih? Nah, apakah di lingkungan di mana Malang di sini apa sering terjadi suatu? Kalau nggak ada ya nggak perlu dia ya bisa dirokan lah istilahnya di situ. Atau mungkin dengan kenyataan adanya suatu ledakan-ledakan yang karena kompor ini penuh dengan risiko ya, apalagi LPG ya. LPG di sini makanya harus hati-hati ya, mohon daripada pemilik atau nanti pengusaha ini benar-benar memperhatikan daripada keselamatan. Apakah tabungnya ini benar-benar tidak terjadi suatu kebocoran di dalam aliran ke alat pemangkat kompornya atau bagaimana nanti ya, sehingga tidak menimbulkan suatu ledakan atau mungkin minyak yang ada di situ yang cukup panas ini bisa menimpa daripada pekerja itu sendiri. Ini yang akan menimbulkan ketidakefisiennya daripada produktivitas yang dilakukan. Kalau ini sebagai contoh, kalau kayak pekerja di listrik ya, kalau itu ya, nah ini yang mana yang tadi besar contohnya ini. Nah, itu ini sebagai contoh, ini suatu ledakan musibah yang terjadi. Jadi kita tidak berharap semacam itu ya. Atau mungkin ini ledakan yang cukup besar sekali ya, ini sebagai contoh ya. Kalau ledakan sudah tidak bisa diharapkan atau sudah tidak dihindarkan ya, ini jangan sampai mengganggu lingkungan sekitarnya nanti. Ini yang jadi masalah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa didemo oleh masyarakat sekitarnya. Tujuan dari pengembangan ini dalam aplikasinya ya, dalam aplikasian K3 di dalam perusahaan atau industri keripik tempe di sini ya. Yang pertama, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Ini sebagai pengusaha ya, sebenarnya memperhatikan meskipun itu usahanya industri mikro ya, tapi benar-benar harus diperhatikan karena risikonya cukup tinggi. Kemudian di dalam melindungi pekerja atau karyawan juga dari gangguan kesehatan ya. Karena pada waktu melakukan pelagian ya, kedili ya, dilakukan pelagian itu otomatis akan berdampak pada mungkin pernapasan kita ya, dan seterusnya, itu harus hati-hati di situ. Kemudian juga meningkatkan produktivitas daripada
perusahaan sendiri dalam arti di industri tempe. Ya. Selanjutnya kalau kita melihat di dalam menjalankan program keselamatan kerja di sini ya, pada dasarnya kita harus bisa mencegah kerugian fisik. Apa kerugian fisik ya? Yaitu apa? Mungkin di tempat kerja ini mengalami suatu gangguan sehingga aktivitas produktivitas tidak bisa dilakukan dengan sempurna. Gitu. Atau finansial, itu pasti ya yang diterima oleh karyawan. Ya. Itu karena melakukan pengobatan di malah karena ada musibah akhirnya bahwa dia harus berobat di rumah sakit dan seterusnya. Itu mengenai kerugian secara finansial. Atau mencegah terjadinya gangguan lintas perusahaan. Jadi alur daripada proses produksinya tidak akan terganggu. Ya. Yang tadinya harus menggoreng, akhirnya tidak bisa dilakukan karena adanya suatu tumpunya terjadi gangguan ya, akhirnya perlu saja turun sehingga bahkan pengemasan pun juga terganggu juga, itu akan berdampak juga menembak ya asuransi dan menghindari tuntutan hukum. Yang penting ini menghindari tuntutan hukum, jangan sampai itu pada waktu melakukan kegiatan ini ya, jika terjadi suatu kondisi yang tidak kita harapkan, maka pasti ya, mungkin orangnya itu rela menerima kayak kelas, mungkin adanya suatu kecerobohan dan lain-lain. Tapi sekarang ini zamannya sekarang banyak orang yang menuntut. Yang menuntut itu bukan yang bersangkutan, tapi orang lain, saudaranya atau mungkin tetangga aja, ya istilahnya ngompori itu biasa. Akhirnya terjadi suatu akhirnya tindakan hukum terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Selanjutnya, ini contoh-contoh K3 ya. Jadi penyediaan alat pelindung bagi karyawan itu sendiri. Siapa sih bagian penggorengan? Apakah sudah cukup dengan alat APD-nya ya? Mungkin Mbak Lucy nanti bisa memberikan contoh ini ya tentang APD-nya ya. Tentang tidak hanya pakaian sehari-hari bukan itu ya, jadi ada atau mungkin menggunakan sepatu atau menggunakan apa gitu ya, karena bakal ada cipratan ini minyak, jadi tidak ini ya, nanti mungkin bisa melakukan pengajian itu ya. Penyediaan peralatan keselamatan kerja dan kesehatan kerja ya. Selain itu, setelah APD sudah diajarkan, maka di situ ada pelatihan-pelatihannya dan fasilitas kesehatan ini. Apakah di situ sudah cukup? P3K-nya itu penting ya. Itu P3K itu adalah pertolongan pertama ya. Jadi bagi pekerja pada waktu mengalami suatu musibah. Itu penting juga. Jadi P3K itu dan sampai P3K ini tidak ada ya. Akhirnya pada waktu ada yang melakukan ya peninjauan keselamatan kerjanya kok diabaikan dan sebagainya. Itu yang tidak kita harapkan nanti ke depan. Selanjutnya di dalam macam-macam kecelakaan kerja ini bisa tergantung terima benda ya. Bahkan ini ya, yang terakhir adalah kontak-kontak bahan berbahaya atau radiasi. Ya. Karena bagian radi itu merupakan suatu bakteri, ya. Bakteri yang akan dicampur di dalam kedelai itu kan mengganggu daripada perjalanan kita. Maka nantinya kesehatan kita akan terganggu tidak. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin menggunakan masker atau menggunakan alat pelindung, mungkin tangannya juga diberikan suatu ya sarung tangan ya atau bagaimana ya, mohon nanti dari ini bisa memberikan suatu arahan ya. Ini ya kecelakaan kita yang menyebabkan 5 kerugian ya. Kerugian 5 kali adalah diantaranya kerusakan, kekacauan, keluar, dan kematian. Ini terakhir yang perlu dicermati ya. Jadi di dalam pembinaan di sini ya,
pada dasarnya kita akan memberikan satu arahan dan sampai di dalam melakukan komunitas mengalami suatu kendala atau musibah yang menimpa pada pekerja kita. Oke, ini suatu skema di dalam kegagalan daripada pihak pengelola atau manajemen atau mungkin pengusaha itu sendiri. Dan di sini di dalam kecelakaan program demikian yang ditimbulkan bisa materi, bisa non materi ya. Materi di antara apa? Kos ya biayanya. Ya. Kemudian propertinya mengalami kerusakan atau bagaimana, pasarnya juga akan mengalami hambatan. Tidak langsung, ya, secara langsung, yang langsung sumber daya manusianya juga, ya. Dan apa image, ya, jadi apa? Image daripada perusahaannya akan mengalami apa? Ya penurunan otomatis. Juga untuk ujian non material, di sini antara lain sosial dan psikologis. Sosial diantaranya apa? Terjadinya suatu kematian atau cacat ya, yang dialami oleh pekerja itu. Secara psikologis yaitu apa? Rasa aman ya. Jadi orang bekerja itu membutuhkan rasa aman. Selain tujuan utama atau mencari suatu nafkah, tapi rasa aman itu harus ada di sini. Oke, penyebab terjadinya kecelakaan kerja ini ada dua faktor manusia dan faktor lingkungan. Ini ya. Ini adalah pribadi dari manusia itu sendiri yang pekerjaannya ya, atau ketidaktahuan di dalam menggunakan suatu peralatan atau mungkin di dalam proses produksinya, kemampuan yang kurang atau keterampilannya ya, kurangnya konsentrasi karena mungkin orangnya sering melamun kan, gitu. Atau mungkin sering main HP ya, pada waktu produksi masih main HP, itu juga terjadi ya. Dan bekerja tanpa alat keselamatan atau pelindung. Ya. Terus lingkungan di sini ya, tempat yang tidak layak, kondisi serta transportasi. Ya. Ini juga pencegahannya semacam ini ya. Ini bisa menyadarkan karyawan sampai dengan mendorong penggunaan alat pengaman. Nah ini yang berkaitan dengan undang-undang yang paling Bapak Ibu ketahui di sini ya. Jadi K3 ini acuannya pada undang-undang ya, nomor 23 tahun 1992 dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan ya. Dan terakhir ini ya, pembahasannya terakhir ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Jadi pada dasarnya ini ya, kita harus mendorong penggunaan alat pengaman atau pelindung ya, di dalam menyikapi atau mengaplikasikan daripada K3. Mungkin ada yang perlu disampaikan di dalam apa? Keselamatan ini, kesehatan keselamatan kerja untuk pekerjanya. Silakan apabila Dijemput kalau pas Api dulu. apa? Akan kebakaran itu yang Belum punya. ini penting sekali karena itu memang kalau terjadi suatu ledakan atau mungkin terjadi percikan ya, karena minyak itu cukup ya, Biasanya dari tabung. ya tabung itu juga bisa, pertama ada kebocoran gitu, ya. Ya nanti mungkin bisa koordinasi dengan Pak Gunawan ya, itu di dalam Soalnya pernah tahun kemarin dari gasnya sendiri keluar apa? Itu apa regulatornya ya, keluar bocor. langsung bos gitu. Ya itu memang Tapi orang-orang sudah tahu semua, langsung dimatikan regulator, kompor dimatikan, Ya. kembali. Kalau nggak tahu kan langsung bingung, panik, siram air tambah keluaran. enggak ini kalau ada Satu dapur tahun kemarin Ya. pernah. Tapi enggak kalau penyemprotan paling kalau secara manual itu pakai air dengan sabun cuci itu loh. Oh. Kayak suplin itu ya, Oh, itu campur ya di dalam itu langsung di iya. Waktu itu panik, Pak. ya memang Yang kerja keluar semua, kita lihat api ke atas. ya itu memang gitu, memang paling utama yaitu ada tabung itu yang pertama, yang kedua untuk ya second pengamanannya dengan menggunakan apa, air dicampur dengan apa, sabun cuci ya, Cuci ya, yang siramkan. ya atau sunlight itu ya diaduk itu ya, Disiramkan ke ya airnya. disiramkan iya, Oh, itu tidak akan terjadi suatu apa ini iya, nggak tahu. ledakan atau yang lain itu akan
Ini pertolongan pertama Oh iya. itu aja. Selain itu apa kira-kira? Kalau waktu itu cuma itu apa regulatornya orangnya masih belum paham. Terus Ya. sama teman satunya matiin regulator udah kembali apinya langsung. Betul, memang itu kan apa? Ininya Itu keluar kan gasnya. dibabak disiramkan Oh, nggak semua bisa. minyak empat wajan itu kena air semua nggak kepake gitu. Iya. Nah, kalau bisa ya itu apa? Kalau memang ada air dengan apa sabun deterjen itu jatuh langsung disiramkan. Allah bisa mengatasi sebentar gitu. Jadi yang pernah saya tahu di situ. Terus atau ada P3K-nya juga ya? Sudah ada ya? Apa? Diberikan satu kotak atau Oh iya tidak belum juga tiga. kotak P3K ya itu penting sekali ya. Jadi kalau kita nggak minta ya ada apa satu kena cipratan minyak ya. Kalau yang sering itu ya yang goreng itu. Nah, iya, Karena makanya tepungnya terlalu banyak apa resepnya. meledak gitu ya. Jadi kadang beli salep yang apa minta bakar kan ada. Iya. Sering kok itu. Nah, tapi kalau bisa nanti yang depannya pelindung diri kayak pakaian itu ya baju atau mungkin pakai sarung tangan ya yang apa, ini menghindari satu cipratan minyak di situ. Goreng cuma resikonya besar. Ya, bukan justru itu yang saya lihat kok masih nanti. Resikonya besar. Ya, mudah-mudahan aja ke depan dengan adanya satu pimpinan dari Stimatika ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan satu pemahaman dan mencegah musibah yang terjadi dan akan melakukan satu apa kesehatan para karyawan dan keselamatan kerja karyawan. Karena ini nanti bisa ya itu ada tuntutan hukum yang paling akhir itu tuntutan hukumnya itu yang jadi masalah. Iya. Ya, saya sampai itu ke keadilan kita aja. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada yang perlu sampaikan lagi itu nggak ada. Kira-kira Nah, itu kalau dari P3K. data buka sih. Ya, nanti kita akan lah dari apa? Siap. Ini Pak Ketuanya itu. Terus kadang waktu kita beli tabung kan kita belinya di depan rumah, Ya. di belakang Pak ya. Ya. Terus kadang kan telat kita beli keluar. Itu kadang ada tanggalnya, kita kan juga ada tanggal. Iya, yang ada expired. Kita kan pakai yang hijau ya. Iya, itu. Kalau yang melon istilahnya itu. Kadang ada tanggalnya kan kita kan juga nggak tahu. Jadi jangan sampai kadang-kadang kalau itu ada expirednya tuh. Iya. Kadang-kadang yang lama karena apa gasnya itu berkurang atau mungkin banyak mengendap di bawah gitu. Kalau mengendap di bawah otomatis apa dibuka sebentar aja udah habis. Iya. Sekarang Gitu. isinya sedikit Pak. Makanya Jadi kita belinya banyak. mm, Dari sampai 15 tabung. kalau bisa Isinya ini cuma nggak ada. yang ini aja bukan lebih mungkin ada di tempat lain yang isinya lebih banyak atau lebih sesuai lah dengan apa yang di kemasannya 3 kilo ya 3 kilo atau enggak ya berapa kilo sih tabung kosong itu ya itu caranya begitu itu ibu punya timbangan apa timbang badan itu timbang itu ini sekian lo kok tak sekian kan gitu kan ibu bisa memperkirakan berarti apa kalau di apa dalam keadaan kosong silain itu beratnya sekitar 2-3 kilo berarti apa kalau ada isinya harusnya tambah 3 kilo dan gitu itu sebagai apa ya kita memperhatikan daripada isi daripada tabung itu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan kebermanfaatan dan bisa digunakan dalam aplikasi pekerjaan yang dilakukan. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pemaparannya Bapak Dr. Kompong. Selanjutnya untuk pemaparan materi kedua yaitu pemasaran gila manting oleh Ibu Dr. Sri Rahayu. Silakan.